Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab Adab Sulukil Murid lil Imam Syekhul Islam wa Qudwatul Anam Qutbud Da'wati wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala فصل ولتكن لك أيها المريد عناية تامة بصحبة الأخيار ومجالسة الصالحين الأبرار وكن شديد الحرص على طلب شيخ صالح مرشد ناصح عارف بالشريعة سالك للطريقة ذائق للحقيقة كامل العقل وواسع الصدر حسن السياسة عارف بطبقات الناس مميز بين غرائزهم وفطرهم وأحوالهم فإن ظفرت به فألق نفسك عليه وحكمه في جميع أمورك وارجع إلى رأيه ومشورته في كل شأنك واقتدي به في جميع أفعاله وأقواله إلا فيما يكون خاصا منها بمرتبة المشيخة كمخالطة الناس ومداراتهم ودعوة القريب والبعيد إلى الله وما أشبه ذلك فتسلمه له ولا تعترض عليه في شيء من أحواله لا ظاهرا ولا باطنا وإن وقع في قلبك شيء من الخواطر في جهته فاجتهد في نفيه عنك فإن لم ينتفي فحدث به الشيخ ليعرفك وجه الخلاص منه وكذلك تخبره بكل ما يقع لك خصوصا فيما يتعلق بالطريق. Dalam fasal ini Sayyiduna Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengarahkan kepada kita, memberi nasihat kepada kita mengenai suatu hal yang penting bagi seorang yang ingin menggapai ridha Allah, ingin sampai kepada Allah, ingin sampai kepada pensucian hati, ingin sampai kepada al-wusul ila Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan adanya guru. Pertama beliau ngomongin tentang suhbatul akhyar secara umum. Kemudian beliau menekankan kepada guru atau syekh sebagai syekh murabbi, atau syekh yang membimbing. Dari ucapan beliau yang pertama, wal takun laka ayyuhal murid, hendaknya bagimu wahai seorang murid, inayah tammah, perhatian yang sangat sempurna atau yang perhatian yang sangat bi suhbatil akhyar, dengan bergaul berteman dengan orang-orang yang baik, wa mujalasatis salihin al-abrar, selalu duduk bersama orang-orang saleh al-abrar yang baik-baik. Titik pertama itu. Jadi musahabah lis-salihin. Fa fi suhbatil akhyar kullu ghanimatin wa ribhin wa nujhin laysa yuhsihi ta'dadi, kata Habib Ali Al-Habsyi. Dan di dalam bergaulan bersama orang-orang yang baik itu semua ghanimah, semua kebaikan di situ. Ya, enggak ada yang bisa ngitung kebaikannya. Dan seseorang sudah tahu sendiri kita, al-mar'u ala dini khalilih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu agamanya tergantung agama temannya. Falyanzur ahadakum man yukhalil, kata Nabi. Maka hendaknya kalian memperhatikan siapa teman kalian yang kalian jadikan akrab, teman dekat. Ya. Lalu dalam hadis yang lain, mathalu jalisus su' wa jalisus salih, perumpamaan orang yang duduk dengan orang-orang yang baik dengan orang-orang yang duduk dengan orang-orang yang jelek. Ya. Duduk dengan orang baik, orang yang saleh, setidaknya minimal kalau ente enggak bisa ikut beramal seperti mereka, minimal ente duduk dalam kebaikan, melewati waktu dalam khair,
Karena orang-orang soleh kalau berbicara ngomonginnya tentang hal-hal yang bermanfaat, manfaat di dunia, manfaat di akhirat. Kalau ngomongin tentang dunia pun yang manfaat untuk kita. Ada salihin. Kalau ngomongin tentang dunia, nggak sesuatu yang nggak ada gunanya, nggak ada harganya, nggak ada ini. Nggak. Diingatkan kita, kasih tahu. Kalaupun dunia yang baik begini, usahakan begini, nasihatnya begini. Omongannya selalu dalam hal-hal yang baik, dalam mahabbah, kisah salihin, kisah-kisah orang-orang saleh, mengingatkan kepada hari akhir. Perbincangan mereka seperti itu akhyar. Ini orang-orang baik. Duduklah engkau bersama mereka. Ya. Dan jauhi sebaliknya. Paling berbahaya bagi seorang murid yaitu apa? Duduk bersama al-asyrar, orang-orang yang la khalaqa lahum, gak punya akhlak, gak punya rasa takut sama Allah. Kalau kita duduk sama mereka ngomongnya ngawur. Kalau kita duduk sama mereka, mereka maksiat, gak takut, gak malu. Minum, mereka ngomongin sesuatu yang urusan perzinahan misalnya, membicarakan hal-hal yang haram diucapkan di depan kita, nggak malu. Intinya jangan duduk sama orang-orang kayak gitu. Tapi anak nggak ikut-ikutan, anak cuma duduk sama mereka, berusaha mungkin mau nasehatin mereka. Nggak. Untuk ranah menasehati, menolong mereka ada caranya, bukan dengan duduk-duduk terus-terusan bersama mereka. Kalau duduk terus-terusan bersama mereka cuman gara-gara alasan yang engkau mau menasehati, coba ente rasain. Ketika setelah duduk sama mereka ente tambah semangat tahajud atau enggak? Tambah khasyah kepada Allah atau tidak? Atau malah tambah cenderung kepada maksiat? Kalau cenderung ke maksiat berarti ente belum bisa duduk sama orang-orang kayak gitu. Untuk menyelamatkan mereka pun belum. Ya, jadi nggak sembarangan, nggak gampang. Karena ranahnya berat. Orang kalau nggak duduk sama mereka siapa lagi yang nolong mereka? Betul, itu pemikiran cakep, tapi hati-hati ente kebawa sama setan. Sama jebakannya iblis. Dia ingin menjebakmu. Tapi ngelihat ente ini baik, bagus, ya punya perawakan, maksudnya punya pemikiran baik, dia nggak bakalan jebakmu mengatakan, ayo sini minum, nggak. Ayo sini mabok, nggak. Ayo sini berzina, nggak mungkin. Iblis nggak bakal nyuruh ente gitu. Gimana? Tadi dulu pelan-pelan. Tuh ada teman-teman ente tuh, maksiat gini-gini kesian, nggak ada yang nasihatin, ente nasihatin dong. Ente kan udah tahu kewajibanmu untuk menasihati. Oh iya benar-benar. Duduklah bersama mereka. Tapi kalau ente resmi ngajak majelis mereka nggak mau. Ente duduk sama mereka, duduk nongkrong, ceritanya mau baik. Pertama-pertama, lama kelamaan, ayo dong sebatang dua batang bareng bersama mereka, rokokan dulu, rokokan. Udah, opian dulu. Mereka minum-minum, ente tetap duduk bersama mereka. Kan mau dakwah ceritanya. Sehari, 2 hari, 3 hari ente yang neguk nanti. Hati-hati. Ada min makaid iblis. Ini salah satu triknya iblis, pengen menjerumuskan seseorang gak langsung. Ada langkah dia. Iblis itu pinter di dalam menjerumuskan seseorang. Ya. Dia sering ingin menjebak seseorang dalam sesuatu tapi dengan ranah judul yang bagus. Itu sering sekali. Judulnya cakep, mau nyelamatin orang. Ternyata bukan mau nyelamatin orang, mau ngerusak ente. Iblis pengen ente rusak. Atau setidaknya ente nggak lagi fokus, nggak lagi seperti awal di dalam iqbal ala Allah Subhanahu wa taala, itu semua hilang. Kenapa? Karena dia tahu dengan duduk seperti itu tertular langsung. Ya. Sebagaimana ada orang namanya itu apa? Ya, aura ya, auranya orang gitu. Ada aura yang bawa orang bawa kejelekan. Kadang duduk sama asyrar, bahkan kita nggak berniat maksiat, nggak dengar ucapan apa-apa. Kalau lepas dari duduk sama mereka udah bawaannya nggak khusyuk, bawaannya ada kecenderungan pengen maksiat, kok begini. Padahal nggak ngapa-ngapain sama mereka, nggak langsung berbarengan maksiat nggak, tapi karena memang auranya aura maksiat kuat, nggak ada taubat, nggak ada takut minallah subhanahu wa taala, dan kita duduk dengan rela hati duduk bersama mereka, ketular. Nah itu bahaya. Makanya kita perlu menjaga hal tersebut dengan suhbatul akhyar, duduk sama orang-orang yang baik, ya, duduk ketika majelis, duduk bersama orang-orang saleh, orang-orang yang ahli takwa, orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mengajarkan ilmu. Itu duduk sama mereka.
musahabatul rijali dawil wafai al-naimul khuldi fi daril bagai murafaqatul kirami ajallu ghunmin fi dhid dunya wa fi daril fana ya daril bagai, ya. Jadi musahabah bersama, duduk sama mereka. Ente lihat para sahabat kok bisa hebat kayak begitu, ya duduknya sama siapa? Sahabat bisa hebat duduknya sama siapa? Tiap hari sama Nabi. Tapi kalau ada orang di zaman mereka suka duduknya bersama orang-orang munafik, ada di zaman Nabi, ketular. Dia imannya juga jadi lemah gara-gara duduknya sama mereka. Makanya harus kita pilih teman yang kita duduk sama mereka, kita banyak menghabiskan waktu bersama mereka. Ini hati-hati, harus dijaga. Lalu dari level teman yang paling mulia adalah syekh. Syekh artinya guru. Nah, sebelum memasuki ranah syekh yang bakal disebutkan oleh beliau di sini, yaitu Syekhut Tahkim dalam bahasanya, kita akan memberitahukan yang namanya syekh atau guru. Guru syekh sama aja sebenarnya, ya. Arti syekh atau guru itu sama aja. Guru itu ada tiga, ya, ada tiga macam atau tiga karakter. Guru yang pertama adalah guru yang mengajarkan ilmu syariah, Syekhut Ta'lim bahasanya, Syekhut Ta'lim. Nah, itu kita menimba ilmu dari dia, ilmu fikih, ilmu nahwu atau ilmu tasawuf, tafsir, menimba ilmu, berguru, ambil belajar ini hukumnya apa, ini boleh atau tidak. Namanya ilmu Syekhul Ta'lim, guru yang mengajarkan ilmu. Dan ini tidak disyaratkan satu, tidak. Pertama, ini disyaratkan untuk dipilih, ya, semuanya harus pilih. Ini harus milih. Nah, karena ini sanad, harus yang bersanad, dia mumpuni di dalam ilmunya dan dia terlihat hati-hati di dalam menyampaikan ilmunya atau enggak sembarangan. Karena kadang-kadang ada orang punya ilmu tapi dia kalau udah nyampein ngawur, ya, semua dari otaknya dia doang sendiri. Nah, itu jangan. Ini guru, ini baru guru taklim, harus milih memang orangnya dan dia bersanad ilmunya, kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, terlihatlah secara zahirnya bahwa dia orang yang istiqomah dalam kebaikan. Maka kita boleh menimba ilmu dari orang-orang semacam itu, dan boleh lebih dari satu, enggak apa-apa. Belajar dari sini, saya mau belajar fikih sama fulan, fikih sama nahwu deh sama dia, anu belajar sirah sama fulan, anu belajar tafsir sama fulan, silakan, enggak apa-apa. Oh, kok ente banyak-banyak gurunya? Enggak apa-apa, memang itu boleh. Ada ismu Syekhut Ta'lim. Yang kedua namanya Syekhut Tarbiyah, Syekh At-Tarbiyah atau Syekhut Tahkim, yaitu bahasa Indonesia guru pembimbing. Ya, Syekhut Tarbiyah atau Syekhut Tahkim, guru pembimbing. Maka orang yang semacam ini pertama enggak boleh lebih dari satu. Syekhut Tahkim At-Tarbiyah la yakunu illa wahid, satu aja. Dan orangnya, kriterianya bagaimana? Ini yang akan dibahas di kitab ini. Nanti kriterianya yang disebutkan Imam Haddad dalam Adab Sulukul Murid. Terus yang ketiga, dan itu dicari, ya, Syekhut Tahkim dicari. Enggak dia yang nyari, enggak. Dia enggak mungkin nyari ente. Sini ente belajar, enggak. Ente yang cari dia. Ya, karena memang harus pilihan. Dikatakan Syekhut Tahkim itu seperti imam. Imam itu nggak bisa milih makmum. Bisa nggak imam milih makmumnya? Ente aja, ente jangan, nggak bisa. Dia jadi syekh dan orang datang. Nanti dia mengizinkan atau tidak itu tergantung nanti arahan dia. Tapi dia milih, artinya dicari, ditelusuri. Cari sampai yang cocok, benar-benar sesuai dengan kriteria dan dia pas hatinya, srek, baru dia tahkim. Nah, kalau udah di guru yang semacam ini, maka
dia harus nurut secara total. Nurut secara total. Pasrah diri, terserah. Itu mau bilangin anak ngapain, ya. Bahkan kalau udah levelnya yang tinggi itu, ini mau suruh anak kerja, nggak kerja, ninggalin ini atau enggak, mau kholwat, nggak kholwat, dikir, nggak dikir, itu kayak gimana nya, dia ngatur total. Iqra kada, ente fa'al kada. Iqra kitab ini, ente belajar dulu sama fulan misalnya. Ente di bawah arahan dia. Pokoknya di mana-mana semua urusannya. Makanya dibilang yakunul murid, nanti juga ada adabnya. Ya, al-murid kal mayyit baina yaday ghasil. Seorang murid itu di depan gurunya, guru apa ini? Guru tahkim, guru tarbiyah, guru apa namanya? Tahkim atau tarbiyah atau guru murabbi. Itu apa? Kal mayyit baina yaday ghasil. Baina yaday ghasil. Seperti seorang mayit di depannya orang yang memandikan jenazah. Kira-kira bisa milih nggak? Sebelah sini dulu bersihin, ini sebelah sini, bisa nggak begitu? Nggak, pasrah total kan? Di kananin, oke, kiriin, oke, mau di belakangin, oke. Nah, syaratnya begitu. Nanti termasuk adab yang pentingnya itu. Itu arti daripada tahkim. Tahkim artinya berserah diri. Udah, aneh ikut, terserah bimbingannya gimana. Tamam, ini Syekh. Dan ini levelnya agak tinggi, artinya agak sulit. Tapi ada nanti guru atau akhyar atau saleh yang kita tahu, kita jadikan tempat kita bermusyawarah. Apa-apa. Itu levelnya sebenarnya sahib. Itu teman. Seperti teman, cuman mungkin teman tetapi dia gurumu, bisa aja guru belajar. Dan kita musyawarah dengannya. Itu apakah dia syekhut tahkim? Belum tentu, enggak harus syekhut tahkim. Itu musyawarah. Musyawarah sama orang-orang yang lebih berpengalaman, lebih ngerti. Itu levelnya nanti bukan ke level syekhut tahkim, belum. Syekhut tahkim lebih khusus dari itu. Ya. Kalau musyawarah, sekedar musyawarah sama fulan, anak senang sama fulan atau guru fulan anak cocok. Anak mau musyawarah urusan-urusan anak mau bicara sama dia, konsultasi. Boleh enggak? Boleh. Dan itu syekh tahkim, belum tentu syekh tahkim, enggak apa-apa, itu kayak teman, namanya sahib, suhbah akhyar, ya, berteman dengan orang-orang baik yang lebih berpengalaman. Tapi guru tahkim lebih tinggi dari itu, lebih khusus dari itu. Oke. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, itu dalam bab tasawuf namanya Syekhul Futuh atau Syekhul Fath. Syekhul Fath. Guru yang membuka kunci hati. Ya, Syekhul Fath, yaitu guru yang membuka kunci hati atau futuh, membukakan itu. Dan ini tidak bisa dicari. Tidak bisa dicari dan tidak bisa ditelusuri. Loh, terus gimana dong biar dapetin? Nanti idza sahhat tarbiyah jaa al-fath wa idza jaa waqtul fath jaa asy-syekh. Jadi guru fatah ini dia kayak orang yang diamanatin. Dia kan pewaris Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pewaris Rasul ada pewaris, benar-benar pewaris, bukannya cuman ilmu doang. Pewaris bahkan dalam tahkimnya, dalam membuka daripada hati seseorang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah amanatkan tuh orang-orang seperti itu untuk memegang kunci dari hati orang-orang. Ini bahasanya bahasa tasawuf. Yang mau percaya, nggak mau percaya ya. Ini istilahnya di mereka begitu. Ya, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang-orang tertentu memegang kunci untuk fulan ente yang amanatin. Tapi kapan boleh dibukakan dan bisa terjadi itu juga harus tergantung kepada orangnya. Jadi percontohannya kayak orang yang memelihara anak yatim, kan dia megang hartanya juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau kalian sudah melihat ini anak yatim sama orang yang ngerawat anak yatim, punya duit banyak, apa boleh anak kecil 7 tahun, 10 tahun kasih duitnya em-eman? Boleh? Enggak boleh, haram. Dia berantakan nanti gimana dong? Harus ente yang pegangin dulu, amanat. Ya betul, amanat. Sampai dia dewasa, udah dewasa 17 tahun. Tar dulu, fa in anastum minhum rushdan.
kata Allah. Kalau kalian sudah merasa aman, ini anak kalau dikasih duit, dipegang duitnya dia, nggak ngaco, nggak foya-foya, nggak dihambur-hamburkan, bisa jaga duitnya, bisa dipeliharanya, bisa ditaruh di tempatnya. Fadfa'u ilaihim amwalahum, maka berikan kepada mereka harta mereka. Katanya Syekh Al-Tarbiyah perumpamaannya seperti itu. Semua dari kalian punya amanat dari Allah Subhanahu wa taala, miliknya kita. Tapi kalau kita sampai kepada tahapan rusyud tadi, tahapan dewasa, yaitu apa? Tarbiyahnya benar, tasfiyah hatinya benar, sudah mereka akan ini punya ente. Fadfa'u ilaihim amwalahum. Jadi perumpamaannya seperti itu. Jadi mereka diamanati untuk memegang kunci hati, tapi nggak boleh mereka buka dan berikan itu kecuali ini orang udah siap. Tapi kalau tul umur nggak siap, ya udah, Anda kurang beruntung, nggak dapet. Faham tuh? Jadi guru yang semacam ini nggak bisa dicari, nggak bisa. Nah, tapi dia akan ditemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di waktunya memang bagi orang-orang yang tertentu. Baik, terlepas dari pembahasan itu semua, nah ini beliau mau membicarakan tentang Syekh Al-Tarbiyah, Syekh Tahkim. Pembahasan beliau di sini, bukan Syekh Ta'lim. Kalau Syekh Ta'lim bebas, itu belajar yang penting tadi kategorinya orang yang bersanad, mumpuni di dalam ilmu yang dia pelajari, ya, dia juga terlihat soleh, bukan fasik. Kalau fasik jangan. Masya Allah dia alim, pintar banget, ngelotok ilmunya, tapi sayang minum, sayangnya dia ninggalin sholat. Jangan belajar dari dia. Tapi kan kita ngambil ilmunya, jangan, kita ketularan penyakitnya, nggak boleh. Tapi kalau nggak kelihatannya secara zahir saleh, tayyib, nggak ninggalin sholat, nggak berbuat sesuatu yang maksiat zahiran, nggak tahu antara dia dengan Allah, nggak tahu dia sampai kepada Allah atau belum, atau dia juga udah tarbiyah nafsu apa tidak, Allah alam. Nah, itu nggak apa-apa juga, boleh ente niba ilmu dari orang-orang itu yang zahirhu saleh, zahirnya terlihat nampak kesolehannya, kebaikannya. Beliau mengatakan, "Kun syadidal hirsi," dan jadilah engkau orang yang syadidal hirs, sangat memperhatikan untuk mendapatkan apa? Ala talabi syaikhin, untuk mendapatkan syaikh, guru saleh yang orangnya saleh. Tuh, ini apa namanya, syarat-syaratnya lah kalau bilang, atau kriterianya. Syaikhin saleh, pertama orangnya saleh. Arti saleh apa? Taat, ketaatannya terlihat, dan dia meninggalkan maksiat terlihat, dia ninggalin maksiat, dan dia multazim bi adab syariah, itu saleh berarti orangnya. Multazim artinya memegang teguh dengan adab-adab syariat, kelihatan zahirnya, ya, dia sunnah-sunnah dijaga, ini jaga, saleh. Mursyidin, dia itu bisa mursyid, bisa membimbing. Nasih, sangat memberi nasihat, peduli maksudnya. Nasih itu orang yang peduli banget terhadap orangnya yang bersama dia. Karena ada orang soleh tapi nggak mursyid, nggak bisa dia. Dia soleh, fi nafsihi soleh. Nggak. Tapi kalau sama orang dia nggak bisa. Sana, udah jalan, nggak bisa ngangonin orang. Dianya sendiri, udah punya. Sono, itu begini, jangan ikut-ikut, jangan ngomong apa. Ngerjain sesuatu nggak mau dijelasin, nggak mau ngomong apa-apa, kasar sama orang, kelihatannya agak keras gitu dalam berbicara. Soleh dianya, itu jangan. Ada kriterianya. Mursyidin nasih, dia memberi nasihat, benar-benar peduli. Hasanis siyasah, baik dalam mensiasati, tahu orang. Ini masih pemula, ngomongnya begini. Ini masih begini, pelan-pelan, sabar, ya, ngerti lah level-levelnya orang. Arifin, hasanis siyasah, arifin bi tabaqatin nas, dia mengetahui level-levelnya orang, bedain antara orang dewasa, orang kecil, orang masih pemula, orang udah lumayan ngerti. Dia bisa bicara dengan orang-orang dengan levelnya mereka. Ya, mumayyizin baina gharaizim, dia bisa membedakan antara tabiat mereka. Ini tabiatnya keras nih, ini tabiatnya pemalas nih, ini tabiatnya rajin tapi ada ininya nih. Dia bisa bedain, dan dia bisa memberikan setiap orang sesuai dengan porsi dia. Kayak dokter spesialis. Dokter spesialis gimana? Apa bedanya dokter spesialis dengan dokter biasa? Dokter umum dia nggak bisa ngecek secara umum, khalas ngasih obat umum.
Tapi kalau spesialis nggak, tar dulu, ente bagaimana? Ini apa? Dia lebih detail, dia tahu, oh berarti ente cocoknya obatnya ini. Usia ente berapa? Terus ente kebiasaan ente apa? Ente makannya apa? Dia tahu semua. Untuk apa? Memberikan resep yang terbaik, pas. Nah, bahkan kalau dia itu perlu terapi, tar dulu, ini tahapannya masih begini, terapinya begini dulu. Lihat nanti hasilnya sekian hari. Nah setelah itu sini lagi, nanti kasih obat yang lebih begini dan cara-caranya lebih begini. Mirip seperti itu. Mirip. Itu tabibul ajsam, wa hadza tabibul qulub. Ini tabib tapi hati. Baik, mumayyiz baina gharaizim wa fitarihim, dan fitrah mereka yaitu ya tabiat atau ya tabiatnya, wa ahwalihim, dan keadaan mereka. Hadza huwa syekh. Ya. Yang kayak begini kalau ente dapetin, nah ini untung berat, untung besar. Berarti apa namanya? Harus engkau ambil dan engkau jadikan sebagai pegangan untuk tarbiyah. Taib. Kata beliau, fa in dhafirta bihi, kalau engkau menemukannya, ya, fa algi nafsak, maka serahkanlah dirimu. Algi nafsak, serahkan dirimu. Pasrah alaihi, kepadanya, wa hakimhu, dan tahkimkan dia. Dan tahkim itu artinya berserah diri sebenarnya. Fi jami' umurik, dalam segala urusanmu, udah terserah dia. Aneh ikut entum, serah. Antum suruh kanan, suruh kiri, suruh pergi, suruh duduk, terserah. Ya. Ada tahkim, dan urusan tahkim itu ada apa namanya? Ada resminya gitu ya. Apa sih namanya itu? Jadi kayak ada ijab qabul lah. Ada. Nah, ada yang enggak pakai ijab qabul, tahkim secara zahir. Ijab qabul maksudnya apa? Dia memang datang ke gurunya, lalu kalau bahasanya itu kayak bayat. Tapi bayat di sini bukan bayat, karena bayat juga ada macam-macam. Ada bayat umum, ada bayat khusus. Bayat umum itu bayat muslimin, antara orang-orang muslim kita untuk taat, saling menasihati, ada bayatnya. Ada bayat untuk ukhuwah lillah. Nah, kita saling bayat yuk untuk saling setia di dalam taat kepada Allah, saling membantu di jalan Allah. Itu bayat juga tapi setia. Nah, bukan bayat untuk bikin negara baru, bukan, atau negara Islam atau gimana. Itu bayat yang bisa masuk dalam kategori pemberontak kalau memang salah di dalam pemahamannya. Tapi ini bayatnya bukan kayak gitu. Jadi disebutnya bay'ah ala syekh, tahkim kepada gurunya. Datang ke dia, ana serahin diri, ana mau tahkim. Gitu. Nanti dia ada beberapa, kalau dibilang kayak ritualnya ada. Tapi apakah harus seperti itu? Kadang-kadang kita pengen tahkim kepada seseorang secara jauh atau secara jarak. Pokoknya ana ikut dia dah. Apa aja yang dia arahin saya ikutin. Bisa seperti itu. Walaupun itu levelnya masih belum seperti yang lebih khusus, tetapi manjur juga itu. Ya. Bahkan tahkim kepada syuyukh al-mutaqaddimin, orang-orang terdahulu seperti kepada Imam Haddad. Misalnya ana pokoknya guru ana Imam Haddad. Nanti ana cari guru yang memahamkan ana kalam Imam Haddad. Tapi guru ana adalah Imam Haddad gitu. Misalnya seperti itu. Bisa aja. Dan itu level daripada level tahkim. Tapi tahkim yang resmi ada kepada guru dan orangnya ada, dan ada bayatnya sebenarnya ada, ya. Dan kebanyakan thariqah atau turuq sufiyah itu mengatakan mengenai tahkim. Tahkim itu ada, atau bayat tahkim. Tapi itu apakah itu syarat? Kalau enggak ditahkim enggak bakalan sampai kepada Allah? Tidak. Enggak. Selagi dia benar-benar tahkim, dianya yang mentahkimkan kepada guru tersebut. Lalu guru tersebut memang syekh, murabbi, dan dia Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dia, perlihatkan dia bahwa dia itu yang untuk mendidik orang. Lalu dia mengikuti terus arahannya, bimbingannya diikuti secara mutlak, bisa sampai bisa tarbiyah, bisa tasfiyah, bisa bersih hati, bisa. Walaupun nggak ada akad tahkim secara resmi. Oke, ini kita pahami nih. Ya, jadi itu simbol yang resmi memang betul, tapi nggak syarat untuk sampai kepada Allah atau untuk tasfiyatun nafs, enggak. Tapi syaratnya tahkimnya syarat, yaitu berserah diri, benar-benar ngikutin atas segala arahannya secara total, itu syarat harus. Kalau enggak, nanti enggak lepas dari hawa nafsumu.
Ya. Kalau ditanya kenapa sih, hikmahnya apa harus ada guru yang bimbing? Bukankah kita kan bisa belajar, kan kita bisa baca-baca kitab, ya tahu ini arahannya begini, oh disuruh zikir, suruh ini, kan kita baca kitab ini misalnya, baca kitab Minhajul Abidin, baca kitab Ihya Ulumuddin, bisa sampai dong? Jawabannya enggak, susah. Walaupun itu sarana bagus, membantumu untuk memahami beberapa hal yang kadang-kadang enggak kesampaian pada ucapan tapi ada di kitab. Bagus itu, mutala'atil kutub, membaca kitab-kitab tasawuf itu bagus. Tapi kalau tanpa guru, tanpa ini takutnya nyasar. Kayak orang, perumpamaannya, kayak orang pengen nyampe ke Mekah atau kemana aja tujuan. Lalu dia enggak modal bertanya sama sekali sama orang yang lihai dan arti tahu dengan jalannya, sedangkan itu jalan banyak lika-liku, banyak jebakan, banyak hal-hal yang enggak disangka-sangka, banyak kayak gitunya. Jalan harus muter dulu jalannya kadang-kadang. Dia hanya mengandalkan peta. Dia hanya mengandalkan peta doang. Enggak ada yang memberi arahan, sedangkan jalan itu susah banget, enggak gampang. Apa bisa sampai, kemungkinan sampainya tipis. Tapi bisa aja, bisa, fadlullah wasi'. Allah bisa menyampaikan seseorang kepada Allah tanpa syekh. Tapi itu bukan sunnahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan. Biasanya enggak begitu. Ya, Allah Subhanahu wa taala bisa aja orang dari kecilnya Allah kasih futuh. Langsung. Ya, Allah bukakan hatinya. Udah langsung kontak sama Allah Subhanahu wa taala, cintanya sama Allah doang, udah enggak cinta kepada siapa-siapa. Bisa aja. Ya. Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang ngikat Allah dalam hal-hal semacam itu. Tapi ada yang namanya sabab musabab jelas zahir yang biasa dijalankan dan biasa ada. Nah, kayaknya jangan ngarep yang kayak begitu-gitu, itu namanya jarang-jarangan aja. Jangan ngarep yang jarang-jarang begitu, tapi jalanlah di jalan yang umum yang biasa Allah jalankan kepada kita. Akhirnya kalau kita ngandelin kayak begitu, itu namanya ngarep sesuatu tapi enggak pantas. Kayak orang gini, ada orang lahir langsung kaya raya, ada. Atau ada orang tadi yang miskin, tiba-tiba jadi kaya mendadak, ada. Tapi ente mau begitu, nungguin gitu. Ya Allah jadikan saya mengharap mudah-mudahan saya yang jadi kaya mendadak itu. Nggak mungkin kan? Pasti ente milih jalan untuk berusaha kan? Sama ini juga begitu. Taib. Ketika membahas semacam ini kita tahu adanya seperti tahkim dan semacamnya. Lalu beliau mengatakan wa hakimhu fi jami'i umurik, dan jadikan dia rujukanmu. Tahkim artinya jadikan rujukan atau patokan di dalam segala urusan. Warja' ila ra'yihi, dan selalulah kembali kepada ra'yi, kepada pendapatnya. Wa masyuratihi, dan musyawarahnya. Kalau dia bilang ente begini, ente bagusnya ente jangan. Udah, jangan sekali-kali melakukan sebaliknya dari musyawarah mereka. Itu sudah musyawarah dan mereka ngasih isyarat, ngasih pendapat, itu begini, bagusnya ente begini, enggak dilepas, enggak terserah ente bagusnya begini. Maka jangan sekali-kali melanggar, katanya wala tukhalif syauruhum fatahlak, jangan sekali-kali melanggar musyawarah mereka, maka engkau akan hancur. Mendingan ente enggak musyawarah sama sekali, ngerjainnya pakai hawa nafsu masih mending daripada ente musyawarah, ya dikasih arahan, enggak, dia sih nggak ngerti kali, paham, udah aneh gini aja, hati-hati, gitu bisa-bisa dapat kena batunya nanti. Makanya jangan sembarangan. Wa musyuratihi fi kulli sya'nik, di dalam segala urusanmu. Waqtadi bihi, dan ikuti dia, teladani dia. Fi jami'i af'alihi, di dalam segala perbuatannya. Sunnah-sunnahnya dia ngerjain begini, dia ikutin. Wa aqwalihi, ucapan-ucapannya ikutin dia. Illa, ada pengecualian, enggak semua-semuanya diikutin, entar dulu. Illa fima yakunu khassan biha minha bimartabatil masyaikh, kecuali sesuatu yang khusus dalam level guru. Nah, kalau itu jangan diikutin. Ya. Ikutin dia dalam amalnya, dalam zikirnya, dalam tilawahnya, dalam salatnya, dalam adab-adabnya, dalam tutur katanya. Yang umum ikutin. Tapi kalau yang khusus-khususnya untuk seorang guru jangan diikutin, itu kan khusus dia. Baik.
fatusallimuhu lah, maka engkau serahkan kepadanya dalam urusan-urusan yang memang ranahnya seorang guru. Terus adabnya, berarti adabnya apa? Pertama, seperti apa sih yang ranah khusus bagi seorang guru? Beliau kasih contoh, kamu khalatatin nas, seperti bergaul dengan semua orang. Umudaratihim, bisa ngambil hati mereka atau mensiasati mereka. Itu guru, kok guru bisa sih duduk sama orang-orang kayak begini, mungkin ahli maksiat, atau kadang-kadang orang yang gini, kok dia duduk sih sama mereka, dia gini, kan itu nggak bagus duduk sama mereka. Itu kan dia tahu caranya, dia emang ikut-ikutan. Nah ini dia bisa menyelamatkan, dia ada maksud, ada tujuan. Ya, misalkan duduk dengan orang-orang pejabat, dan kita tahu dia soleh, dia bukan orang yang mau menjilat, bukan mencari uang, enggak. Tapi dia itu dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, dia mau ngajak orang-orang kepada jalan Allah, ente nggak tahu. Kalau anda boleh nggak kesini, ente jangan. Kenapa? Ente ke situ keracunan lain, nggak bisa. Ente lihat hijau-hijau dikit, merah-merah dikit, berubah haluan, kan begitu. Makanya ada sesuatu dia bisa, ente enggak, ente jangan ikut-ikut di situ. Jangan diikuti. Nah, lihat guru anak, gak usah ini bisa jalan ke sini, bisa ngikut, ngambil hati orang sini. Ente udah ada izin untuk duduk sama mereka? Enggak. Ente udah tahu? Enggak. Ente masih suka cinta dunia masih goyang? Iya. Jangan. Ente jangan ikutin dia, ini bukan ranah ente. Beda. Oke. Wa mudaratin wa da'watil garibi wal ba'id, dan berdakwah, mengajak yang dekat maupun yang jauh. Itu juga khusus bagi guru, bagi syekh tarbiyah itu. Ilallah ta'ala, menuju Allah, wa ma ashbaha dzalik, dan semacam itu semua yang ranahnya khusus bagi seorang guru. Fatusallimuhu lah, engkau serahkan hal tersebut kepadanya, jangan ikut-ikutan di situ. Terus juga apa? Wala ta'tarid alaihi fi syai'in min ahwalihi. Itu adabnya juga, adabnya mengikuti, kecuali dalam hal-hal yang itu ngikutin musyawarahnya, mengikuti dia. Terus apa kata? Wala ta'tarid alaihi, enggak boleh, bukan komentar, apa ya, di atasnya komentar apa? Ya, membantah, bisa membantah atau tidak sependapat, tidak sesuai atau tidak setuju. Ta'tarid di sini tidak setuju. Kenapa? Atas perbuatan dia, perbuatan si guru ya. Misalkan guru berbuat sesuatu, kok dia kayak gitu sih? Kenapa ente kayak gitu? Jangan sembarangan menyalahkan seorang guru. Artinya di sini, kita tahu dia guru, dia saleh, ini guru kita ya, yang kita terus melakukan sesuatu ente nggak tahu dari mana dasarnya, landasannya ente nggak tahu. Jangan sekali-kali langsung menyalahkan dia. Ta'tarid artinya menyalahkan dia, menganggap dia salah. Nggak boleh. Terus gimana? Nah, adabnya kata beliau, wala ta'tarid alaihi fi syai' min ahwalihi, dari pekerjaannya. Misalkan, kok dia nggak keluar sih jam segini? Kan biasanya orang-orang soleh keluar jam segini. Kok dia nggak baca Quran sih misalnya? Biasanya kan orang, apa urusanmu ngurusin dia? Ente ragu, nggak usah jadi guru. Nggak usah dijadiin guru kalau ente memang ragu. Tapi setan kadang-kadang ganggu, ada aja gitu. Kok dia kayak gini sih sholatnya? Ya, kadang-kadang begitu. Nah, ente emang udah tahu. Tapi kalau ente nggak tahu, kalau ente unek-unek terus itu, tanya dia. Enggak, ada takut nanti kalau tanya dia nggak bisa jawab. Lah kalau nggak bisa jawab nggak usah jadiin guru. Nggak usah jadiin guru kalau nggak bisa ngejawab. Ngapain? Ya ngapain jadi guru? Apalagi guru tarbiyah. Guru biasa aja boleh ente tanya. Maksudnya tanya di sini bukannya nyalahin, tapi nanya pengen tahu dari mana dasarnya ini. Boleh. Apalagi guru tarbiyah, dia tahu. Kecuali kalau dia mengatakan jangan nanya, nanti biarin. Ente nanya begini. Kata dia, udah nanti aja. Ente tahu. Atau dia nggak mau jawab dulu, ya udah ente ikutin. Jadi punya sesuatu, ada waktunya berarti. Seperti kisah Nabi Musa dengan Al-Khadir. Jangan nanya dulu, disyaratkan untuk tidak bertanya, jangan tanya. Ya. Wala ta'tarid alaihi fi syai' min ahwalihi, la zahiran wala batinan, tidak secara zahirnya maupun batinnya. Secara zahir engkau tidak mengikuti atau tidak membantah, ya, secara zahirmu atau secara batinmu dalam hati, unek-unek. Kenapa dia begini sih? Kenapa sih dia begini? Kenapa sih? Jangan kayak gitu. Nah ini unek-unek semacam itu terhadap guru itu menghambat seorang murid di dalam tarbiyahnya. Nggak usah ngikutin itu. Terserah dia lebih tahu. Itu aja udah.
Anda juga nggak tahu apa-apa. Kan begitu. Namanya juga guru, kalau ente yakin kepada guru, tapi kecuali kalau ente masih ragu, ini orang ngerti apa enggak, tahu apa enggak, ya itulah. Jangan ditahkim dulu. Jangan dijadikan syekh tahkim. Tapi kalau udah tahkim, ente udah percaya untuk serah diri, terus ente kok gini sih, nah itu bahaya tuh. Ya, dan bahkan ada sebagian guru, ya, dari kisah-kisah terdahulu kita dapatin, mereka menguji muridnya untuk kepercayaan mereka terhadap gurunya, percaya atau enggak. Ada seorang murid begitu, ya, seorang syekh, dia pengen lihat kejujuran murid karena dia memang tarbiyah, lagi ngedidik orang. Tapi ngelihat dari mereka nih ada tanda-tanda bahwa kurang jujur, kurang tulus di dalam tarbiyah. Maka dia punya hak untuk ya memilah dari mereka juga. Ini nggak usah di tarbiyah khassah ya. Tarbiyah umum sih dakwah ilallah, ngajarin orang ilmu itu. Ini ngomongin tentang khusus nih. Tarbiyah orang lagi di kalau bahasa kedokteran lagi di terapi, ya diobati orang. Dia statusnya nggak punya istri. Tahu-taunya keluar masuk ke rumah di depan murid-muridnya bawa perempuan atau sama perempuan pakai cadaran gitu, masuk ke kamar. Gak lama keluar dari sana udah mandi basah. Murid-muridnya yang masuk, ya siapa itu? Kan kok begitu? Kan dia gak punya istri. Kok gitu? Ada yang lihat begitu, keluar langsung pulang. Wah, ini orang gak bener nih. Ada lagi yang anak nggak tahu apa, pas ngeliat dia basah gini, wah dia mandi, berarti dia astagfirullah, berbuat sesuatu nggak benar, keluar. Satu murid itu duduk, Fulan, kenapa teman-temanmu mana? Nggak tahu pada jalan. Ente kenapa nggak jalan? Emang kenapa sih? Kan ente ngeliat aneh, bahwa anak nggak tahu, ente lebih tahu itu siapa, kenapa? Anak bukan urusan anak, ngurusin ente ngapain, pergi sama siapa. Kata dia, ahsan. Itu sebenarnya adek aneh yang perempuan, baru datang dari jauh, samperin anak mahram. Fi riwayat lagi ada yang mengatakan karomah, nggak ada siapa-siapa. Yang disuruh pakai cadaran itu jin doang, jinnya dia. Ini suruh masuk, kelihatannya ada cewek, nggak ada orang, lihat kamar, ada orang nggak? Nggak ada. Emang nggak ada siapa-siapa. Cuman Anda pengen lihat mereka nih pada jujur apa nggak, tahu nggak? Mereka itu punya husnudzon apa enggak, punya kepercayaan enggak kepada guru, apa langsung main vonis depan mata dia yang enggak jelas, kecuali dia melihat zina, nah itu lain lagi. Ini enggak, memang udah pasti zina kan? Enggak, kan ada kemungkinan, mungkin banyak begitu. Itu terus repot kalau udah guru yang ngetes, itu ribet ya, nggak lulus semua katanya zaman kita, katanya kalau gurunya yang pada ngetes, wah nggak ada yang lulus semua, ada pada pulang semua. Siapa kita dites sama mereka? Ya, tentang kejujurannya. Ya, tapi mereka lebih banyak kepada dakwah ammah dulu. Ya, seperti guru kita Al-Habib Umar dan yang lainnya, para masyayikhuna, lebih kepada tarbiyah ammah dulu. Umum. Semua orang dengerin. Nih begini, ini omongannya benar. Nanti yang khusus orang-orang tertentu memang dia ini lain lagi. Nanti dia datang, dia lebih difokuskan ada. Tapi dia lebih fokus kepada yang umum dulu. Ya, biar nafaknya khassa wal amah. Bahkan kadang-kadang ya, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani contohnya, di zamannya beliau itu Masyayikh Al-Kabir Al-Kubra, jadi dia guru besar di seluruh ini, dan dia dakwahnya amah begitu juga, umum. Tapi dia bahkan saking umumnya bisa membaiat atau mengizinkan untuk baiatin semua orang. Umumul muslimin dibaiat sama dia, enggak apa-apa. Ikut baiatnya dia. Karena luas, memang dia punya tugas besar gitu, lain. Tapi tetap tarbiyatul muridin ada orang-orang khusus di tarbiyah sama mereka. Taib. Lalu beliau mengatakan, ya, ketika engkau nggak boleh ya protes atau keberatan terhadap perbuatan dia atau keadaan dia secara zahir maupun secara batin. Kata beliau, wa in waqa'a fi qalbika syai'un minal khawatir, kalau terjadi ada sesuatu di hatimu daripada bisikan-bisikan hati, khawatir artinya bisikan hati, fi jihatihi pada orangnya, maka adabmu adalah fajtahid fi nafyihi anka, usahakan untuk engkau hilangkan pemikiran itu darimu. Kok dia
kayak gini sih sholatnya, kok dia nggak ngajar sih, kok dia misalkan nggak pergi begini, kan ada unek-unek terus astagfirullah, hilangkan, astagfirullah, itu bukan urusan anak harus terserah dia, Allah alam, anak nggak tahu, anak ini bodoh, ini pemikiran salah, nggak boleh anak mikirin kayak gitu, nggak boleh anak protes kepada dia atas perbuatan yang anak nggak tahu mana benarnya mana enggaknya. Kalau hilang kata beliau, oke, alhamdulillah hilang. Kadang-kadang kan pemikiran-pemikiran aneh yang datang, nggak perlu diceritain semua, dihilangin aja sendiri, hilang, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, kata beliau, fa in lam yantafi, kalau enggak hilang-hilang, ada aja unek-unek di hati, kok dia begini sih, kok dia begini sih. Astagfirullahaladzim. Kan biasanya ana baca guru-guru tuh begini, ini kok begini. Nah, ini kan unek-unek terus gitu, enggak usahakan dihilangkan, enggak bisa. Maka hadithu, ceritakan kepada, bilang ya Syekh, ana terus terang ada sesuatu, ana takut salah, yaitu tentang begini dan begini, kenapa antum begini misalnya. Boleh tanya, nggak apa-apa. Karena kadang-kadang yang menghalangimu untuk bertanya adalah setan. Biar ente terus dimainin sama dia. Terus, pokoknya ngapa-ngapain ente mau ini, tuh kan dia kan begini, ada ini ya tuh, hati-hati. Terus dimainin itu. Nah itu gampang dihilanginya, gampang dengan apa? Tanya apa orangnya langsung, yang bersangkutan. Ini kok begini, kenapa anda nggak paham? Ini begini. Oh begitu, selesai. Semua bubar dengan satu kata, dua kata. Kenapa ente bingung? Ya pernah dicontohkan tuh Habib Ali Jufri dengan Habib Umar. Ada orang muridnya Habib Umar juga. Dia merasa heran dan merasa kok gitu dari Habib Umar. Tentang apa? Waktu Sayyidil Habib Umar menyambut presiden datang ke tempatnya kita, ke Darul Mustafa, beliau sambut. Ya emang ajar ya, nyambut orang kan emang nggak boleh. Tapi kalau ada orang lagi ada unek-unek di dalam hati, bisa aja kan. Presiden kan dolim biasanya. Ya, namanya orang pemimpin, siapa sih yang pemimpin yang bagus 100%? Ya kan gitu. Ada pemikiran si murid begitu. Orang dolim nggak bener, mungkin ambil harta orang, mungkin dia ngedolimin siapa, kok disambut? Ya kan disambut datang, ahlan wa sahlan, dijamu makan, bahkan diajak keliling di Darul Mustafa, diperlihatkan ini Darul Mustafa, ini ininya. Kayak tamu lah, kayak tamu biasa. Bahkan sempat digandeng tangannya ke sini, ya gini. Artinya baiklah sama. Dia ada unek-unek dalam hati. Ya Allah, kok guru ana sampai gandeng seorang pemimpin? Kan orang yang dekat dengan pemimpin, nah itu tuh kan ada kan omongan-omongan kayak gitu. Orang yang dekat dengan pemimpin, janganlah engkau dekat dengan ulama yang dekat dengan pemimpin. Wah, omongan-omongan katanya Imam Syafi'i. Nanti jangan nukil omongan-omongan kayak gitu kalau ente nggak tahu maksud daripada omongan kayak gitu. Emang ente kira Imam Syafi'i nggak pernah dekat dengan umara? Baca sirahnya. Beliau dapetin hadiah sekian dari umara, tapi dihabisin sama dia, disedekahin buat orang. Dan dia nggak pernah butuh kepada mereka. Tapi mereka mendekat kepada ulama, mereka menjamu dan menyambut dan memanggil ya Imam Syafi'i ke tempat mereka, dan datang Imam Syafi'i. Datang, dijamu makan, dijamu tempat, datang ke umara. Jadi nggak mutlak, untuk ketemu umara udah nggak. Kata siapa yang dia begitu? Emang ada yang mutlak begitu, nggak deketin sama sekali? Artinya nggak deketin dia ngarep, itu beda. Namanya orang yang ngarep datang ke situ cari uang, cari muka, itu nggak boleh. Tapi kalau datang undangan atau datang untuk acara atau datang untuk memberikan nasihat, la fi muskilah. Apa masalahnya di situ? Ulama dulu begitu semua. Datang ke mereka, ngasih nasihat ke mereka kalau memang. Dan kalau ngasih nasihat nggak perlu teriak-teriak, kan nggak perlu yang keras-keras, pelan-pelan. Kadang-kadang malah bagusnya itu berdua doang ngasih nasihat, jangan depan orang. Ada di kitab Ihya Ulumuddin tentang hal tersebut. Ambil tangannya dia berduaan, jangan depan orang, nasihatin dia. Biar dia sadar, bukannya dipermalukan di depan orang. Baik, al-muhim. Ini kita nggak ngomongin tentang itu, tapi ngomongin tentang orang yang ada unek-unek terhadap gurunya. Kok begitu Habib Umar? Dia cerita ke Habib Ali Jufri. Habib Ali Jufri bisa jawab sebenarnya. Habib, ana ada unek-unek, kok Habib Umar gandeng tangannya presiden sih? Habib Ali, tanya langsung ke Habib Umar.
Katanya, tapi anak takut nggak enak ke Habib Umar, maksudnya takut Habib Umar tuh, oh iya ya anak malu atau gimana gitu. Kata dia, kenapa ente malu? Oh, takut. Kalau dia nggak bisa ngejawab pertanyaanmu, jangan jadiin dia sebagai gurumu. Langsung digituin. Main ente kira kita mainan nih di sini, nggak tahu apa-apa. Jangan jadiin guru kalau ente kira dia nggak bisa jawab. Jawaban yang benar, yang bisa membuat musrek, gak usah jadiin guru. Anda gak mau jawab, ente tanya langsung. Habib Ali Jufri bisa jawab 2 kata juga selesai. Habib Ali Jufri tahu. Akhirnya dia memberanikan diri datang ke Habib. Datang, Habib mana terus terang, anak minta maaf. Ada apa? Mau ada unek-unek apa ya? Waktu itu waktu datang presiden untuk menggandeng tangannya baik sama dia. Kenapa? Dia kan orang-orang zalim, orang-orang yang gak baik. Habib Umar bilang, Ar-Rais mad'u. Alaysa Ar-Rais mad'u? Dah gitu dah. Hah? Oh iya. Udah. Apa artinya Rais mad'u? Jadi bukankah seorang presiden juga adalah ranah dakwah kita? Terus kalau kita dakwah tuh harus keras sama dia. Kan kita baik-baikin dia biar dia mau ikut kebaikan. Tujuannya kita begitu. Kita nggak ngarep dari dia apa-apa. Nggak ngarep hadiah, nggak ngarep minta. Itu yang tercela kalau kita baik-baikin dia ngarep sesuatu, itu jelek. Tapi kita baik-baikin dia biar dia suka kebaikan, membantu kebaikan, dia lebih cenderung kepada orang-orang yang soleh dan dia ngikutin arahan-arahan para ulama, mau dengerin ucapan dari ulama dan nasihat. Ahsan. Bukankah itu yang baik? Itu omongannya 2 kalimat doang. Alaysa Rais mad'u? Bukankah dia juga ranah dakwah kita? Dan dakwah itu kan harus lembut, harus baik, harus benar. Katanya hilang semua dari pikiran saya. Yang tadinya saya kira itu adalah masalah berat. Wah ini kok ulama yang menjilat pemerintah atau bagaimana. Wah pikiran-pikiran yang enggak. Hilang dengan 2 kata doang, selesai. Ya, karena mereka tahu, mereka nggak ngerjain sesuatu tanpa ilmu. Nah mereka ngerti. Makanya nggak apa-apa bertanya untuk bahasanya klarifikasi ya, memperjelas apa sih dan tujuannya bagaimana, maksudnya apa perbuatan begini atau amal begitu. Baik. Wa in waqa'a fi qalbika fa in lam yantafi fahaddits bihi syekh. Untuk apa? Li yu'arrifaka wajhal khalas minhu. Agar dia memberitahukanmu cara untuk engkau terlepas dari pemikiran itu. Wa kadzalika, begitu juga tukhbiruhu bi kulli ma yaqa'u lak. Engkau memberitahukan kepadanya, lapor kepadanya apa saja yang terjadi pada dirimu, khususan fima yata'allaq bit tariq, yang bersangkutan dengan jalan menuju Allah. Nanti lagi berjalan menuju Allah untuk berzikir, tahu-taunya ente ngelihat sesuatu, ru'ya atau apa, kasih tahu dia, hati-hati. Kadang-kadang ru'ya atau mimpi atau apa bikin ente goyang, ente kasih tahu dia. Anak mimpi begini gimana? Nanti dia ngasih tahu. Ini begini. Atau anak ngelihat begini, anak ngelihat begitu. Atau anak ngerasain begini. Itu bagaimana? Atau anak melazimi zikir ini atau bagaimana? Boleh nggak anak membaca kitab ini? Itu juga boleh. Itu hal-hal yang mengenai tariq, mengenai jalan menuju Allah, ente tanya kepada dia. Gara Imam Haddad dalam ta'liqnya, la yalzamu yukhbiru bima yata'allaq bit tariq illa bima yata'allaq bit tariq. Dia enggak perlu melaporkan segala sesuatu kecuali yang bersangkut paut dengan as-sair ilallah, jalan menuju Allah. Kalau semua urusan rumah, urusan dapur, urusan anak makannya ini, habib ya pusing. Itu terserah ente, makan, minum, urusan apa rumah, anaknya bagaimana, anaknya enggak usah semua, tapi ada lah beberapa hal, misalnya dia musyawarahnya anak saya mau sekolah di mana, enaknya ditaruh di mana, apakah di sini atau ya enggak apa-apa, itu ngikutin arahan karena memang penting. Tapi kalau enggak urusan umum ya enggak usah semuanya. Kata beliau, ka khurujin an sabab au dukhulin fi, seperti misalnya dia mau keluar dari sabab-musabab yang kemarin kita bahas tuh. Ya, dia mau ikhtiar atau enggak usah. Dia mau keluar aja deh, anak kayaknya hati anak enggak tenang. Entar dulu. Shower dia. Biar dia tahu. Enggak, ente begini, ente salah, ente kerja aja. Ente kerjain begini. Nah, itu dia ngasih tahu. Au bil waqa'i', atau kejadian-kejadian, au ru'ya, atau mimpi, au khatir, atau pemikiran-pemikiran. Ada terlintas benakku untuk ngerjain begini, untuk istiqamah dalam ini gimana, yang bersangkut paut dengan jalan menuju Allah. Au ra'a syai'an min umuril batin, atau dia melihat sesuatu daripada urusan batin.
au dhahara la syai' minal khawariq, atau dia terlihat dari sesuatu daripada khawariqul adah, ya bisa karomah. Syekh, ana kalau begini kok sekarang ini kalau begini ana bisa ngobatin orang atau bisa ngerjain gini. Kef ini gimana? Nah, dia ngasih tahu arahannya. Ya. Au kushifa bi syai'in min wa nahwu dzalik, atau dibukakan sesuatu atau sejenisnya, itu dilaporkan kepada guru. Wa yalzamuhu an yukhbirahu bi ghairi dzalik fala yukhbiruhu bima yakun bainahu wa bain ahlihi. Antara dia dengan rumah tangga misalnya, urusan berantem sama istrinya, enggak perlu semuanya. Ya, kecuali beberapa hal yang memang perlu ya untuk diambil keputusan dan berat, ya musyawarah. Tapi kalau enggak, ya, urusan biasa itu ya enggak usah. Wa baina ahadin, atau ribut sama orang, syai'un yakun ma yakun fi umuri dunia, atau dalam urusan dunia, illa in kana yukhbiru lil istifta, atau dia nanya, kecuali kalau nanya untuk fatwa, boleh enggak ana begini, ya nanya lah, enggak apa-apa. Urusan dunia, urusan dunia sama syekh, tanya, itu kan jahil, itu apalagi pemula, enggak ngerti apa-apa, tanya harus, ini boleh enggak, ini halal enggak, ini haram enggak, ngerjain begini, ya. Lil fatwa enggak apa-apa, li yata'arraf minhu al-hukm fi dzalik, hatta inna Abdurrahman bin Auf tazawwaja wa lam yu'lam an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Kasih contoh, sampai ada sahabat kawin, dia nggak ngundang Nabi, nggak tahu Rasulullah dia kawin. Artinya nggak semua sahabat tuh ngelapor ke Nabi gitu bahasanya. Kan syekhuhum Nabi SAW. Kadang ada yang menikah, Sayyidina Jabir juga, engkau menikah, ya. Hal zawajta bikran atau thayyib? Kalau thayyib ya Rasulullah, nikahnya dengan janda ya Rasulullah. Hal la tazawwajta bikran? Kenapa enggak? Artinya Rasulullah nggak tahu dong laporannya, iya. Tapi itu bahan ngobrolnya bersama Rasulullah SAW. Ya, walam ya'lam bihi illa lima ra'a alaihi athar az-zawaj, kecuali tahunya Abdurrahman bin Auf menikah, kecuali dia tahu bahwa ada bekas-bekas tanda-tanda baru nikah, ya, pakai henna, pakai apa, ya baru nikah, masya Allah, mabruk. Nggak tahu dia, nggak musyawarah sama Nabi, anak mau kawin sama fulana atau sama fulan, nggak apa-apa. الأحساء الوقائع هي ما يرد على قلوب العالم العلوي من عالم العلوي بما يفتح الله به على أوليائه ويطلع عليهم من الأمور الغيبية فيسمى عندهم بالوقائع. كذا حفظته عن شيخنا الأفضل أكرم أحمد بن زين. نعم. هكذا. Lihat bagaimana ilmu tasawuf itu semuanya ada rapih, enggak sembarangan, bukan cuma sekedar zikir atau muter-muter. Mana muter-muter di sini? Ada enggak? Atau ada yang aneh-aneh gitu? Ada enggak di sini? Ini tasawuf. Ini tasawuf as-safi yang bersih, yang ini dibaca oleh semua thariqah, mereka setuju. Enggak khusus thariqah Al-Ba'alawi ini. Qawaidnya Imam Haddad ini enggak khusus thariqah Al-Ba'alawi. Semua thariqah baca ini, wah iya sama, kita juga begitu. Ini umum deh dalam thariqah tasawuf. Yang khusus itu nanti lain lagi, cara berzikir, kriteria begini, itu lain lagi. Cara khalwatnya, berapa harinya, tahapan berzikirnya, apanya, itu lain lagi. Itu khusus. Tapi kalau ini semua, ini tasawuf tuh begini. Yang pengen tahu tentang tasawuf, apa itu dan apa itu tarbiyah, apa itu syekh. Oh ini mengkultuskan guru. Enggak ada yang mengkultuskan guru, biasa aja. Ya. Enggak ada yang mengkultuskan. Mereka nganggap itu sebagai nabi, enggak sampai kayak nabi juga. Ya kan? Nganggapnya. Ente enggak lihat sahabat gimana mengkultuskan Rasulullah SAW, mencintai beliau dan tunduk kepada beliau. Ya, dan menganggap beliau adalah segala-galanya bagi mereka. Kalau di mata ente mereka kepada Rasulullah terlalu mengkultuskan, berarti ente periksa dulu imannya ente kayak gimana tuh. Nah, ilmu ente kayak apa modelnya. Ya, udah begitu dong, mereka ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngikutin para sahabat, berguru dengan Nabi, sama itu. Wallahu taala alam, yakfina.